Ustaz, di kehidupan kita Ustaz, nggak di dunia maya ataupun dunia nyata ini, seperti bunga ini Ustaz, banyak berkeliaran Ustaz. Perempuan-perempuan, kita buka Facebook, ada di samping itu perempuan, walaupun teman kita lagi semua Ustaz ya. Kita lagi di jalanan, ada perempuan hijab, nggak berhijab, itu kadang-kala seperti menimbulkan, ya kita laki-laki mungkin Ustaz, gitu. Manusiawi mungkin melihat ya seperti itu gitu Ustaz. Sampai-sampai ada yang bilang, udahlah Sub, inti nikah aja Sub lagi gitu, Sub udahlah inti kawin lagi, poligami gitu ya. Terus jadi anak mujahbiah tidak juga bingung Ustaz. Pengen tapi takut juga gitu kan. Nah Ustaz, sunnah tapi berani kah? Gimana Ustaz itu Ustaz? Jadi masalahnya gini, apakah dengan poligami yang keliaran itu jadi pergi? Belum tentu juga. Apakah dengan poligami berarti yang tidak pakai jilbab atau berjilbab? Belum tentu juga. Tidak juga. Artinya tidak selalu menyelesaikan masalah. Masalah itu muncul pada diri kita ketika kita tidak ghadul basar, ketika kita mengakses situs-situs yang tidak baik, ketika kita, ya kata orang, mata keranjang, berperilaku seperti lelaki mata keranjang, jelalatan ke sana, jelalatan ke sini, maka poligami itu tidak serta-merta menyelesaikan masalah. Gitu. Ya bisa jadi mengurangi, tapi belum tentu itu menjadi solusi bagi semua orang. Belum lagi kalau dilihat dari sisi mampukah berpoligami, karena poligami itu bukan sekedar antum seperti tadi gambarkan bunga ya, dapat bunga berwarna pink, kemudian berwarna kuning, kemudian berwarna hijau, selesai di situ. Tidak selesai di situ. Itu ada tanggung jawab, ada konsekuensi, ada tantangan, ada dinamikanya gitu loh. Cuman yang ingin saya katakan gini, banyak orang menganggap bahwa dengan berpoligami itu selesai semua masalah. Tidak. Hidup ini adalah masalah. Kumulasi masalah itulah hidup. Kalau antum ingin lari dari masalah, maka jangan berpoligami. Karena poligami itu adalah masalah. Tapi memang setiap masalah itu membawa berkah. Masalahnya, kuatkah antum menyelesaikan masalahnya untuk mendapatkan berkahnya poligami? Kalau ternyata antum tidak kuat, maka berkahnya tidak datang. Jadi orang membayangkan ini berkah-berkahnya saja, tapi dia tidak kuat dengan masalahnya, dengan tantangannya, dengan dinamikanya. Banyak orang yang akhirnya terperangah. Loh kok seperti ini masalahnya? Tidak seindah yang saya bayangkan kan gitu. Ini satu problematika. Dan kedua, tadi saya katakan, apakah dengan poligami berarti wanita yang keliaran, yang di Facebook itu menjadi berjilbab semua? Tidak, tetap saja seperti itu. Kenapa? Karena selama antum ini laki-laki normal, ketika keluar rumah melihat wanita yang separuh paha, pakai tank top, nah ini kan satu fenomena yang kita harus nilai dari sudut yang bijak. Nabi SAW mengatakan, ma taraktu ba'di fitnatan antara ala rijal minan nisa. Aku tidak pernah menyisihkan satu fitnah, satu godaan bagi laki-laki yang lebih berbahaya dibanding godaan perihal wanita. Nah ini satu tantangan ya. Memang itulah wanita. Wanita sebagai laki-laki itu selalu istimewa. Walaupun jelek, hidungnya pesek, kulitnya hitam, laki-laki berkata, kok ada wanita yang hidupnya sepesek itu dan sehitam itu? Dilihat juga. Dilihat juga gitu loh. Bukan sekedar yang cantik. Orang kagum, cantik sekali. Ya, setan itu licik. Saya tidak katakan setan itu cerdas. Licik. Yang cantik, antum akan ditarik matanya untuk melihat, dikobarkan semangatnya. Ini cantik, rugi. Tidak ngelihat. Kapan lagi? Belum tentu ngelihat lagi gitu kan. Akhirnya terpetik dalam hati kita keinginan untuk berzina. Allah telah larang, wala taqrabu zina, jangan kau dekati zina, diantaranya dengan memandang. Rasulullah SAW memberikan teguran kepada sahabat Ali, ya Ali, la tutbi'in nadratan nadrah. Wahai Ali, jangan engkau melototkan pandanganmu, melihat kemudian melihat, karena penglihatan yang kedua dan selanjutnya itu adalah dosa gitu. Kalau sekedar kelihatan tidak sengaja, maka itu dimaafkan. Tapi ketika, kok cantik, dilihatin terus, dosa itu.
Sama. Sama dengan yang tidak cantik, yang hidung pesek, yang hitam, yang gembrot, yang pokoknya serba jelek. Ketika antum melihat pertama, kok ada wanita segembrot itu, jalannya goyang-goyang kayak gitu kan? Tetap lihat. Kenapa ngelihat? Ente takillah, ini harem perempuan, tidak cantik, perempuan. Loh, saya tidak bernafsu sama dia seperti ini. Ya, itu kan triknya setan agar antum melihat wanita yang tidak halal. Licik di situ. Dan dalam pepatah Arab dikatakan likulli sakitatin laket. Setiap barang yang terjatuh itu pasti ada yang memungutnya. Sekarang antum melihat, tidak menafsu, kok ada sejelek itu. Tapi ketika itu terus dilihat, lagi dilihat. Lama-lama menjadi indah juga. Dihiasi oleh setan. Kenapa? Sebetulnya cantik tidak cantik itu bukan relatif. Korelasinya adalah nafsu. Siapapun yang ketika antum melihat antum sedang bernafsu, maka akan kelihatan cantik. Jadi nafsu itu identik dengan cantik. Karena itu Nabi memberikan solusi. Kalau kamu melihat wanita yang tu'jibu, yang membuat kamu kagum, terpana, wah cantik seperti itu. Apa solusinya? Bukan dengan macam-macam. Kembalilah kepada istrimu. Fa inna ma'aha mithlu ma'aha. Karena istrimu itu punya seperti yang dipunya oleh wanita itu. Apa yang kau cari dari wanita itu ada pada istrimu. Lihat dari sini Nabi mengatakan solusi yang tadi katanya cantik membuat antum terpana itu, obatnya adalah salurkan nafsunya yang itu sudah tidak lagi terkesan. Tidak lagi mengesan, oh biasa, ya seperti itulah gitu. Ketika antum sudah menyalurkan nafsu, yang tadi luar biasa, cantik hidungnya mancung, putih, senyumnya begitu, aduhai. Ketika antum sudah tersalurkan, ya saya sudahlah kurang lebih gitu. Akhirnya selesai gitu loh. Disitulah sebetulnya cantiknya wanita itu nafsu. Di sini ada satu fakta yang harus kita pahami. Laki-laki nih, kita curhat laki-laki ya ini curhat umum. Laki-laki. Penyakitnya semua laki-laki gitu. Jadi memang ada satu fakta yang seringkali kita lupa dan tidak peduli. Bahwa istri kita itu cantik. Kapan? Sebelum dia halal menjadi istri kita. Dulu antum ketika belum nikah kan mengatakan, inilah satu-satunya wanita yang paling saya harus tidak boleh ketinggalan, tidak boleh direbut orang. Gitu. Hanya ini. Mau yang lain? Tidak. Inilah yang the best katanya, yang paling. Kapan itu? Ketika dia masih haram. Belum nikah. Ketika sudah halal, antum sudah melampiaskan semuanya, maka antum pelan tapi pasti biasa saja. Ya itu sudah. Kok udah pulang Mas Yusuf? Ya sudah tidak apa-apa nanti aja katanya gitu. Tapi ketika di jalan, ketika di jalan antum apa yang terjadi? Melihat wanita. Mas Yusuf nanti aja lihatnya. Enggak, ini mau enggak lewat, tidak akan lihat lagi nanti gitu. Jadi artinya apa? Ketika nafsu itulah antum merasa harus segera, dan inilah yang istimewa, nafsu sebetulnya itu. Yang menjadikan dia cantik itu nafsu. Karena itu ketika antum tidak bernafsu, antum tidak ada yang lihat. Apalagi ketika antum disibukkan dengan sesuatu yang berat, besar. Seperti pekerjaan. Atau mungkin antum sederhana saja, sedang kebelet ke belakang. Masuk pada perempuan cantik, dan lari apa yang dilakukan? Lari ke belakang kan? Iya, kalau enggak ini bobol ini, diare misalnya gitu kan. Cantik enggak peduli. Ini harus, kenapa? Karena tidak ada nafsu. Antum ngantuk sekali. Dan cantik tidak urus, sudahlah saya mau tidur, ngantuk. Kenapa? Tidak ada nafsu. Antum lelah, antum lapar, tidak bernafsu. Sehingga yang cantik tidak menarik. Antum akan menyibukkan diri dengan makanlah biar aja wanita cantik banyak, tapi ini kalau tidak saya makan diambil orang, saya akan kelaparan. Jadi sebetulnya cantiknya wanita itu nafsu. Makanya ana bilang kalau antum memang seperti itu ya, kemudian disarankan poligami. Lihatlah dorongan poligami itu semu atau memang real.
ketika antum sudah menyalurkan nafsu kepada istri, ternyata masih pengen, nah memang waktunya. Antum tuh porsinya 2 piring kalau makan. Jadi walau sudah sepiring, itu tetap tidak selesai gitu. Jadi kalau antum tadi dikatakan antum poligami Mas Yusuf ya gitu. Antum ternyata lihat, jangan-jangan dorongan itu semu. Seperti katanya makan 1 piring, kok masih pengen nambah. Kalau sesekali itu wajar. Dapat gulai, ketemu sate, masih pengen nambah sate. Tapi kalau itu setiap hari apa ya kuat gitu loh. Apakah itu selalu? Jangan-jangan ketemu sate dan gulai itu hanya ketika kondangan saja. Hari-hari biasa kita tidak bisa. Ya, semu, itu saat. Itu bukan dorongan yang sejati. Ketika antum sudah makan sepiring kok masih pengen nambah sepiring lagi. Dan setiap hari seperti itu memang porsi antum itu 2, bahkan bisa 3 sesuai dengan kondisi. Kalau ada yang berkata, loh poligami itu tidak sesederhana ini. Urusan nafsu dan nafsu gitu loh. Saya sebetulnya 1 piring sudah cukup. Tapi saya itu ingin menegakkan sunnah. Ini adalah ajaran Islam, ajaran Nabi. Nabi mengatakan bahwa khairukum aktsarukum nisaan, orang yang paling baik dari kalian adalah orang yang istrinya paling banyak. Ini ada 2 hal yang perlu diluruskan. Ada salah penafsiran menurut sebagian ulama, maksudnya khairukum nisaan itu adalah menceritakan tentang diri Nabi. Nabi itu istrinya paling banyak, sehingga orang yang paling baik dari umat Islam adalah Nabi kan. Itu adalah sebuah deskripsi diri bahwa aku itu orang yang paling banyak istri dan aku adalah orang yang paling baik. Bukan berarti anjuran untuk memiliki istri yang banyak. Ini menurut sebagian ulama seperti itu penafsirannya. Menurut yang penafsiran lain, bukan. Itu adalah anjuran. Jadi semakin banyak istrinya, semakin baik. Tapi apakah semua orang seperti itu? Lihatlah kapasitas. Tidak semua orang mampu. Tidak semua orang mampu untuk memiliki istri lebih dari 1. Lihatlah kapasitas. Kalau memang tidak mampu, jangan paksakan. Karena Rasulullah SAW juga memberikan warning. Man kana lahu imra'atan, orang yang punya 2 istri, famala ila ihdahuma, dia curang, dia tidak adil, berat sebelah gitu kan. Apa yang akan terjadi? Jaa yaumul qiyamah, di hari kiamat dia akan dibangkitkan wasyikuhu ma'il. Tubuhnya itu akan miring, akan dipermalukan di hadapan semua makhluk dari kiamat bahwa ini loh orang yang tidak adil kepada istrinya. Ini adalah satu hukuman gitu loh. Hukuman yang berat di hari kiamat ketika semua orang melihat kita adalah orang yang tidak adil gitu. Itu sangat manusia. Jadi betul. Jadi jangan dilihat dari motivasinya saja, tapi juga warningnya juga. Warningnya itu harus dilihat. Kemudian yang perlu juga diingatkan tadi yang kedua, menikah itu bukan hanya sekedar urusan sunnah tidak sunnah. Urusan menikah itu adalah hak dan kewajiban. Mampukah kita menjalankan hak kewajiban? Kalau tidak mampu, jangan paksakan. Bukankah Nabi SAW apalagi yang menikah 2? Yang menikah 1 saja Nabi bersabda, ya ma'asyaral sabab, wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'a, orang yang mampu menikah, falyatazawwaj, nikahlah. Fa innal ghaddu lil basar, karena dengan nikah itu tadi bisa lebih mengkondisikan kita untuk tunduk pandangan. Ghadul basar, oh sudah punya, rasa sate punya, rasa gulai punya, gitu kan. Nah, ini bunga mawar punya, melati punya. Jadi artinya tidak gampang tergoda gitu loh kan. Itu bagi yang mampu, karena dengan menikah itu ghaddu lil basar, kita lebih bisa menundukkan pandangan. Wa man la, namun orang yang belum mampu, fa alaihi bisaum, maka hendaknya dia apa? Puasa. Nabi tidak mengatakan ini sunnah, jalankan, tidak. Nabi memberikan pertimbangan apa? Kemampuan dan kapasitas. Kalau tidak mampu ya sabar. Solusinya apa? Puasa. Kalau sudah punya 1, sudah dioptimalkan siang malam, kemarau dan musim hujan, dipakai ternyata masih belum puas. Solusinya tidak serta-merta langsung poligami, ada puasa. Bercermin, mampu tidak? Kalau ternyata dia mampu itu bukan sekedar finansial. Mampu itu adalah keilmuan, mentalitas, fisik, dan lain sebagainya. Kalau memang tidak mampu, ya solusinya puasa. Yang bujang saja disyaratkan puasa, apalagi yang sudah punya
istri. Kalau memang dia belum mampu untuk nikah dua, ya puasa solusinya. Jadi poligami tidak satu-satunya solusi ya. Kalau seperti tadi. Dan mungkin yang perlu diingat juga, para ulama ahli fikih telah menyebutkan poligami itu tidak serta-merta dalam semua kondisi itu sunnah. Tidak semua. Bahkan hukum poligami itu bisa haram. Ketika kita tidak mampu memaksakan diri. Akhirnya apa? Tidak menafkahi istrinya. Tidak mampu finansial. Tidak mampu adil. Tidak mampu secara fisik. Dia makan 1 piring saja sering tidak habis. Ini dipaksakan 2 piring, mubadzir. Dosa membuang makanan. Sama ketika istri pertama minta nafkah. Istri kedua minta nafkah. Kata dia, perut saya 1/2 piring porsinya. Gitu. Saya tidak bisa. Ini kan zalim. Karena hak istri untuk ditunaikan. Jadi di sini, kondisi ini haram. Jadi kalau yang dimaksud sunnah, artinya sunnah dalam semua kondisi dilakukan itu dapat pahala, itu salah besar. Tapi kalau artinya sunnah adalah ini bagian dari syariat, ajaran Nabi, betul ajaran Nabi. Tapi ingat, para ulama telah menjelaskan, poligami itu bisa sunnah, artinya dilakukan dapat pahala, ditinggalkan tidak masalah. Bisa jadi haram. Kenapa? Karena dengan poligami kita bisa menelantarkan istri, menelantarkan anak, tidak menafkahi dan lain sebagainya. Jadi persepsi masyarakat yang menganggap poligami sunnah itu tidak serta-merta benar, harus diluruskan. Sunnah artinya adalah ajaran Nabi. Tapi bukan artinya setiap orang kalau poligami dapat pahala. Bisa jadi orang poligami itu dapat dosa gitu loh. Nah, ini yang perlu diluruskan Mas Sofyan. Jadi Ustaz, ya. Ini mungkin yang terakhir ada dari bicara ada 2 Ustaz. Ada dua apa namanya mungkin jadi tips buat kita. Yang pertama, tipsnya bagaimana Ustaz ketika menemui wanita seperti itu di Facebook atau di mana di media sosial, kemudian di jalanan itu, tips kita untuk menahan pandangan. Terus yang kedua, kapan sih orang tuh bisa seperti antum bilang tadi, mungkin disimpulkan kapan seorang itu boleh untuk poligami atau wajib untuk poligami. Iya. Jadi tips untuk menundukkan pandangan ya pertama membiasakan diri untuk menundukkan pandangan. Kalau kita berjalan terbiasa tengok kanan, tengok kiri, ya otomatis akan sering lihat tetangga lagi nongkrong di depan pintu, di teras rumah, ada lagi nyapu, pasti akan lihat kanan dan kiri. Kalau terbiasa menunduk pandangan, ada wanita atau tidak kita terbiasa menunduk, maka itu akan menjadi kebiasaan mudah. Itu yang pertama. Kemudian kedua, mengingat dosa. Dosanya memandang yang tidak halal. Kemudian yang ketiga adalah dengan cara tadi sunnahnya Nabi. Ketika ternyata melihat, kok cantik, buru-buru pulang. Agar kata cantik yang tendensinya itu adalah nafsu, itu segera diobati. Kalau sudah diobati, ya sudah, tidak ada. Seperti ketika antum lapar, ngelihat atau mencium bau gorengan ikan asin tetangga itu kan, enaknya ikan asin. Tidak mungkin kita masuk rumah itu. Tidak mungkin kan? Kalau nekat masuk haram. Apa yang dia lakukan? Segera pulang. Di rumah ternyata istri sudah masak gulai. Lebih enak lagi. Mana yang lebih enak? Masih bernafsu dengan ikan asin? Tidak. Kalaupun di rumah masak tempe, rasa tempe ya. Tapi kalau sudah kenyang, masih makan ikan asin? Enggak lah, ya kurang lebih tempe sama ikan asin kan gitu. Nafsu juga sih. Nafsu. Nafsu pengen makan yang sih. Betul. Jadi ini yang pertama tadi ya. Kemudian yang ketiga ya, disinilah Nabi SAW mengajarkan kita untuk banyak berdoa, memohon perlindungan kepada Allah agar dijaga kehormatannya. Allahumma afini fi badani, wa afini fi sam'i, wa afini fi basari. Nah, ini ya Allah lindungilah, berilah aku mu'afah, keselamatan dalam pandanganku, dalam badanku, dalam penglihatanku. Dalam doa lain Nabi mengajarkan pelindung dari kejelekan farji. Kejelekan farji itu kita juga mohon perlindungan kepada Allah gitu loh. Sehingga kita tidak terjerumus. Kalau masalah tadi, kapankah seharusnya seseorang itu berpoligami? Kapankah disunahkan dalam artian kalau dilakukan dapat pahala, ditinggalkan tidak dosa? Atau bahkan sebaliknya, dia wajib berpoligami. Saya sudah memberikan ilustrasi makan. Kalau kita
tidak makan 2 porsi, 2 piring, kita masih bernafsu. Nah, masih bisa nafsu, maka memang. Dan itu terjadi dalam setiap saat ya, bukan sesekali. Bukan satu waktu. Bukan kondisional, tapi sering sekali seperti itu. Maka itu saatnya poligami. Saatnya kita itu makan 2 piring, saatnya kita itu apa? Piring lain. Iya, ada piring soto dan piring bakso kan gitu. Ini seperti itu. Kalau sudah pada kondisi yang darurat, artinya kalau tidak menggunakan atau mengambil porsi kedua, piring kedua, maka terancam mencuri makanan orang. Terancam berzina. Dalam kondisi semacam ini, hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Harus. Kalau tidak, dia terjerumus dalam zina. Dalam zina. Dan ini haram hukumnya. Jadi inilah yang harus kita tahu. Jadi poligami itu tidak serta-merta sunnah gitu. Sunnah artinya ajaran Nabi betul. Tapi kalau sunnah artinya semua orang dianjurkan menjalankan, tidak. Poligami itu hukumnya bisa jadi haram, bisa jadi wajib, bisa jadi sunnah, bisa jadi makruh. Sesuai dengan kondisi yang ada pada masing-masing orang. Nah sekarang antum ini porsinya 2 piring atau sepiring ini. Jujur aja nih. Kondisional, Ustaz. Kondisional. Berarti belum waktunya kalau sesekali saja. Kondisional, Ustaz. Kalau sesekali saja berarti belum waktunya. Karena tuh kali ini butuh 2 piring itu nasi misalnya begitu. Ketika lagi enak banget gitu kan 2 piring. Tapi ketika ternyata menunya biasa-biasa juga sepiring saja enggak masalah ya berarti belum waktunya. Jadi tadi manfaatnya ya lihat kondisi saja. Iya. Kita mau poligami. Kondisi mau ambil yang merah, yang putih itu lihat kondisi butuh enggak yang warna merah gitu. Iya. Enggak yang warna putih. Dan mampu tidak gitu loh. Jangan-jangan butuh tapi tidak mampu. Kalau mampu secara ilmu gimana, Ustaz? Kadang-kadang Ini antum sudah tahu ilmunya itu begini. Soal apa uang sudah bismillah gitu. Nah, ini bismillah, Ustaz. Jadi bismillah. Nah inilah artinya apa? Kemampuan itu tadi multidimensi ya. Masalah ilmunya, kemampuan fisiknya, kemampuan finansialnya. Nabi saja tidak mengatakan bismillah, kan pemuda ini bahaya, darah muda, semangat muda, nikah bismillah, nanti urusan nafkah bismillah. Tidak cukup. Ketika mau masak ini tidak cukup bismillah, tidak ada gasnya, tidak nyala, tidak ada berasnya, tidak mateng gitu kan. Takut apa antum gitu Ya, inilah kalau antum sudah seperti Abu Bakar, Umar ya takut apa? Tidak ada yang ditakuti oleh beliau. Tapi kan antum Yusuf. bukan Nabi Yusuf gitu. Namanya Betul. Headset. Barakallahu fikum. Jadi manfaat buat kita semua insyaallah. Amin insyaallah. Oh iya, barakallahu fikum.